Pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah pada Sabtu 3 April 2021 kemarin yang digelar di sebuah hotel mewah masih menjadi perbincangan publik. Tak hanya mewah dan megah, prosesi sakral akad nikah putri sulung Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu menuai sorotan publik lantaran disaksikan langsung oleh dua pejabat negara, yakni Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kehadiran Jokowi dan Prabowo yang menjadi saksi pernikahan Atta dan Aurel kemarin sontak viral dan memantik reaksi pro dan kontra dari berbagai kalangan. Farhad Abbas pun memberikan kritik dan komentarnya ketika Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto datang sebagai saksi di pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Lantas, seperti apa komentar pengacara Farhad Abbas menanggapi kehadiran Jokowi dan Prabowo di pernikahan Atta dan Aurel? Akad nikah Atta dan Aurel yang digelar secara megah dan mewah itu juga disiarkan secara langsung kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sementara itu, momen kehadiran Jokowi dan Prabowo ketika menjadi saksi pernikahan Atta dan Aurel semakin viral dan menuai kehebohan di dunia maya. Lantaran momen tersebut diunggah ke sosial media oleh akun resmi kantor Sekretariat Negara. Sontak saja, unggahan tersebut menuai ragam kritikan dari beberapa artis tanah air. Lantas, seperti apakah tanggapan Farhad Abbas mengenai hal itu? Melihat pernikahan Atta dan Aurel menjadi perbincangan banyak orang dan dihadiri Jokowi dan Prabowo yang menjadi tamu terhormat di acara itu, Ibunda Aurel Krisdayanti pun akhirnya angkat bicara. Lantas, seperti apa Krisdayanti menanggapi pro dan kontra yang terjadi di sosial media perihal pernikahan Aurel dan Atta? Saksikan selengkapnya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pernikahan Atta dan Aurel Hermansyah juga menjadi sebuah pernikahan yang fenomenal lantaran dihadiri oleh deretan pejabat tanah air, mulai dari Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, hingga Ketua MPR Bambang Susatyo. Bahkan Jokowi dan Prabowo diminta secara khusus menjadi saksi di akad nikah Aurel dan Atta. Namun akad nikah Atta dan Aurel yang digelar dalam masa pandemi serta turut dihadiri oleh pejabat penting tanah air memantik kontroversi di sosial media. Bahkan pengacara Farhad Abbas pun ikut bereaksi dan menyoroti kehadiran Presiden Joko Widodo dan Prabowo di acara akad nikah Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Lantas, seperti apa komentar Farhad Abbas mengenai momen hadirnya Presiden Jokowi dan Prabowo di acara akad nikah Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kemarin? Menurut saya ini sesuatu yang luar biasa. Di suasana yang kita terbiasa menjaga jarak, tidak berpesta, memberi contoh cuci tangan, meyakinkan kepada masyarakat bahwa harus tidak berkerumun, itu kan biasanya begitu. Tapi ini luar biasanya itu terjadi. Kita melihat beberapa kejadian tindakan disiplin petugas aparat hukum terhadap orang-orang yang melanggar protokol kesehatan tersebut gitu. Nah, tiba-tiba kita melihat ada seorang selebritis menikahkan dan anaknya juga merupakan YouTuber ya. Nah, kemudian mengundang gitu. Itu hak-hak mereka gitu. Tapi kan bisa saja seandainya Bapak Presiden mau jadi saksi, bisa aja melalui virtual kan bisa. Kalau memang hanya sebagai saksi saja ya, bisa saja. Tapi kalau memang harus langsung, yang kita kritik itu, ya mohon maaf ini Pak Presiden, di suasana Atta aja orang tuanya nggak hadir.
Atta itu mempelai laki-laki, orang tuanya aja nggak hadir, nggak ada, keluarganya nggak ada lah, hanya paling 1-2 orang. Tapi kok berkumpul, ada presiden, ada menteri, ada ketua MPR. Gitu. Jadi menurut saya ada apa ini? Gitu. Apakah Bapak Presiden melihat bahwa ini sangat penting harus dihadiri, kan kira-kira seperti itu. Karena suasana pandemik saat ini agak aneh gitu menurut saya. Anehnya pernah kita lihat acara polisi nikah dibubarkan, kemudian dicopot jabatannya, kan itu terjadi. Tapi karena kita lihat menjadi proses yang kayak upacara ulang tahun kemerdekaan dibuka oleh ketua MPR mewakili keluarga, itu menurut saya untuk saat ini sebaiknya tidak dilakukan lagi gitu. Bambang Susatyo juga hubungan apa dengan Ariel tiba-tiba bisa jadi mewakili keluarganya ketua MPR, padahal bapaknya aja nggak datang, ibunya nggak datang gitu kan. Kalau saya, sudahlah aku bantu fasilitasi, sewain pesawat atau kirim bapaknya ke sini. Kenapa harus ketua MPR yang mewakili? Momentumnya tidak tepat. Gitu. Saat orang harusnya kalaupun bisa, ya jangan begitulah gitu. Artinya dia bisa hindari gitu. Tapi siapa yang bisa membuat Pak Jokowi datang dan Pak Prabowo datang itu siapa? Jadi saya masih mengambil kesimpulan karena adanya Pak Bambang ketua MPR yang sebagai orang yang mengundang, ya, minta mewakili perwakilan keluarga, kan kira-kira seperti itu. Senang, alhamdulillah ya. Esensi dari semua yang dicapai adalah hikmat pada akad ini, ya. Jadi semua ritual yang sudah dilakukan ini adalah tujuannya adalah hikmat dan esensi di akad ini. Jadi alhamdulillah dengan saksi, dengan wali yang luar biasa. Tadi benar-benar sakral dan alhamdulillah kalaupun hari ini semua ada satu kata yang sangat baik, itu adalah syukur. Saya ucapkan terima kasih tadi ngaturaken matur nuwun Bapak, dan alhamdulillah tadi Bapak dan Ibu berkenan untuk ya nyamperin, dan terima kasih dan selamat. Saya senang dan terharu. Kehadiran Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan mengurusi negara dengan menjadi saksi pernikahan Atta dan Aurel kemarin terus menuai sorotan publik. Bahkan aktor dan sutradara Ernest Prakasa ikut menyoroti pernikahan Atta dan Aurel. Menariknya, Ernest bukan mempersoalkan kehadiran pejabat negara, melainkan karena acara pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang diunggah oleh akun sosial media Sekretariat Negara. Lewat sosial media, Ernest menulis seperti berikut ini. Atta itu salah satu milenial paling berpengaruh di Indonesia. Para polisi pasti ingin merapat, bisa dipahami. Tapi kalau ikut diplikasikan pakai akun Sekretariat Negara, menurut gue sih aneh. Sontak saja, unggahan Ernest itu pun menuai beragam reaksi dari netizen di sosial media. Berbeda dari Ernest Prakasa, pengacara kondang Farhad Abbas justru punya pendapat yang berbeda. Mantan suami Nia Daniati itu tak mempersoalkan pernikahan Atta dan Aurel akan diunggah di akun resmi Sekretariat Negara. Namun, menurut Farhad, akan lebih bijak jika pernikahan Atta dan Aurel yang disiarkan secara live bisa juga memberi dampak yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semua kegiatan Presiden, baik dia pribadi maupun bisa saja di posting, boleh-boleh aja. Boleh. Yang menjadi persoalannya ketika diposting, kalau ada yang kritik, kemudian ada yang prihatin, ya itu enggak. Dan tidak boleh dikatakan setiap langkah yang dilakukan Presiden, ya Presiden harus mengakui bahwa minta maaf lah gitu, minta maaf, nggak ada maksudnya seperti itu gitu. Yang kita komplain ini adalah acara itu dikomersilkan, di endorse gitu, ya kan? Iklan kan kira-kira seperti itu. Nah, kalau saya sebagai Presiden, saya nggak iri dengan acara ini. Kalau saya iri pengen jadi Presiden, ya kapan saya jadi Presiden bisa kayak gitu kan? Untuk memanggil Bapak Presiden sebagai saksi aja di pengadilan itu tidak gampang gitu. Misalnya, karena ada hak imunitasnya lah, dia bisa menolak atau di bawah sumpah gitu. Ini
saksi pernikahan di masa pandemi, yang mana orang-orang senang gitu. Kalau misalnya presiden datang ke orang supirnya atau ajudannya, itu menarik. Publikasikan sih oke, karena memang tidak ada bisnis di situ. Yang ada adalah simpati, perhatian dari seorang kepala negara yang sempat memperhatikan orang kecil atau di bawah. Nah, kalau ini hanya kaitan seorang YouTubers, dan acara ini memang kalau misalnya acaranya di rumah atau di gedung tanpa ada siaran langsung, mungkin tidak ada masalah gitu. Ini kan siaran langsung. Mereka mengikuti aturan yang detik per detik itu dibayar. Acara ini harus diteliti dulu. Presiden hadir ini kan sebagai seorang negarawan, kepala negara, bukan sebagai rakyat biasa, karena proses kehadiran seorang presiden itu butuh biaya yang besar. Artinya pengamanan, protokolnya itu sangat, ya pas pampres gitu. Jadi ketika presiden hadir tuh presiden harus lihat ini acara kalian komersilkan tidak gitu. Kalau komersilkan itu kayak blocking time TV gitu, untuk kepentingan siapa? Itu kalau hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, misalnya TV-nya, atau mungkin mereka bagi hasil ya. Ini tidak boleh komersil. Kalaupun komersil, misalnya Pak Presiden datang, mungkin nanti acara ini akan kami jual, nanti siarnya, kemudian uangnya itu akan digunakan untuk menyumbang profit, menyumbang ekonomi Indonesia. Itu masuk di akal menurut saya, Presiden datang gitu. Ya mungkin juga keluarga Krisdayanti, Anang semua, yuk kita dapat keuntungan, kita bagi-bagi untuk membantu rakyat kecil gitu kan, atau orang-orang yang lagi kena musibah di NTT akibat keuntungan itu. Menurut saya itu lebih arif dan keren gitu kan kira-kira. Jadi ada manfaatnya gitu. Jangan hanya manfaat sendiri pribadi, tapi kasihan Pak Presiden gitu kan. Pernikahan Atta dan Aurel kemarin digelar dengan megah dan spektakuler. Momen bersejarah dalam perjalanan cinta dua sejoli ini pun turut disaksikan langsung oleh dua tokoh penting, yakni Presiden Jokowi dan Prabowo. Bahkan momen pernikahan Atta dan Aurel kemarin pun menjadi trending di sosial media. Namun, lagi-lagi, momen kebahagiaan Atta dan Aurel itu pun tak luput dari kritikan dan komentar miring netizen. Melihat pernikahannya menuai sorotan dan kritik, Atta Halilintar akhirnya mengutarakan isi hatinya di sosial media. Sembari memposting video pernikahannya yang menjadi trending, Atta pun menuliskan keluh kesahnya seperti ini. Gak nikah salah, drama lah, disetting lah, nikah juga disalahin. Itulah hidup. Yang pasti makasih kado pernikahan aku dan istriku dari masyarakat Indonesia dan negara-negara tetangga. 98% like dukungan, 2% unlike. Di hidup kita, gak bisa dipaksa semua orang untuk suka sama kita. Yang penting kita lakukan yang terbaik dan fokus sama ke depan. Sontak saja, unggahan tersebut pun menuai ragam reaksi dari netizen. Banyak netizen yang ikut memberi dukungan dan support untuk Aurel dan Atta. Sebenarnya sih memang maunya kan di momen bahagia ini kita punya disaksikan figur-figur hebat yang ada di tanah air, yang menjadi panutan banyak orang juga. Dan di sini sih pengen terlihat aja kita itu benar-benar ini ya serius gitu melaksanakan akad ini untuk hidup kita. Kalau ditanya prosesnya, ya dari pihak Aurel ada Bapak Prabowo yang luar biasa. Dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya. Karena beliau pulang ke Jakarta belain dari Rusia hanya untuk menjadi saksi. Jadi benar-benar seneng banget gitu dan berterima kasih. Dan terima kasih juga Bapak Joko Widodo, Pak Bamsud juga ya. Dan Pak Bamsud yang menyempatkan hadir menjadi saksi. Dan yang aku kaget lagi Ibu Jokowi juga datang gitu ya. Dan aku bahagia banget lah dengan banyaknya orang yang menyayangi kami berdua, mensupport, mendoakan. Jadi waktu itu memang kita sempat kirim surat ke Bapak Jokowi untuk menjadi saksi gitu. Terus akhirnya walaupun
beliau jawabnya itu kan mendekati hari. Tapi alhamdulillah bisa terwujud ya. Alhamdulillah H-2 acara istananya ngabarin bahwa Bapak berkenan hadir. Wah, itu seneng banget. Sementara itu, di sisi lain, sebagai ibunda, Krisdayanti tentu bahagia mengantar putri sulungnya Aurel Hermansyah menapaki sebuah fase kehidupan baru dengan menikah dengan Atta Halilintar. Dan pernikahan Atta dan Aurel kemarin pun menjadi momen bersejarah lantaran dihadiri pula oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang mana Jokowi bertindak sebagai saksi pernikahan dari pihak Atta, sedangkan Prabowo bertindak sebagai saksi dari pihak Aurel. Tak ayal, rasa bangga dan syukur itu pun tidak hanya dirasakan oleh Aurel dan Atta, namun juga dirasakan oleh sang ibunda Krisdayanti. Oleh sebab itu, Krisdayanti berharap kehadiran Presiden di pernikahan putrinya tidak dibesar-besarkan dan dapat dimaknai secara bijak oleh netizen. Saya belum ngobrol lagi sama anaknya, nanti saya akan tanya gimana, karena memang dia ini kan kesayangan ayahnya, terus kesayangan bundanya, ya syukur-syukur bisa silaturahmi juga sama Om Raul, sama saya. Terus insya Allah tujuan utamanya dia juga harus adalah untuk ketemu sama keluarga besarnya Mas Atta, itu penting. Tapi kan mengingat border juga masih belum dibuka ya, masih ada ketentuan-ketentuan dan kebijakan, mengingat sepertinya di negara lain juga mulai meningkat lagi, ada mungkin third wave tentang COVID ini. Jadi saya harapkan semua sehat gitu, supaya bisa melakukan aktivitas. Kan Aurel sendiri sudah sempat mengucap bahwa maaf bahwa semua persiapannya serba mendadak, dan alhamdulillah tidak untuk membuktikan kepada siapa-siapa, toh semuanya alhamdulillah mereka buktikan dengan kesungguhan. Artinya mereka sudah mau mengambil keputusan untuk menempuh hidup baru bersama-sama, ya insya Allah kita hanya mengantar dengan doa. Karena memang harapan kita semuanya itu memang esensi dari semua ritual yang sudah dilaksanakan adalah akad itu dibuat sehikmat mungkin, sangat bersahaja yang kemarin kami sudah lalui. Jadi yang saya tangkap semua adalah hanya fokus semua kebahagiaan di putra-putri kita aja. Alhamdulillah ya, keluarga dan anak-anak mendapatkan respon yang luar biasa. Anggaplah ini sebagai ya salah satu warga Indonesia yang mendapatkan satu perhatian dari kepala negara. Jadi jangan dianggap berlebihan. Sekali lagi saya ngaturaken matur nuwun kepada Bapak Jokowi dan keluarga atas keringanan langkah kakinya untuk memberikan doa restu kepada putra-putri kami. Didoakan mudah-mudahan semuanya seperti yang tadi saya sampaikan di depan, semuanya bahagia, semuanya penuh haru dan syukur tentunya. Dan apa yang ditangkap oleh media dan juga pemirsa dan mungkin keluarga dari kedua belah pihak, anggaplah ini adalah sebuah kebahagiaan seremonial dalam bentuk silaturahim. Begitulah kehidupan Atta dan Aurel yang tak pernah lepas dari sorotan publik. Dari awal prosesi lamaran hingga sampai pada pernikahan, pro dan kontra netizen selalu menghiasi perjalanan mereka. Melewati banyak rintangan, Aurel dan Atta kini pun tengah berbahagia menikmati masa-masa indah sebagai pengantin baru. Bahkan Aurel dan Atta kabarnya ingin memiliki anak kembar hingga 15 anak. Seperti apa komentar sang ibunda? Itu pinggul bisa patah itu, ngaco. Kalau banyak anak banyak rezeki, bisa asal mampu untuk bersikap adil, rata, penuh dengan perhatian dan kasih sayang. Namanya rezeki pasti sudah diatur Gusti Allah. Jadi mungkin karena kebiasaan keluarga besar kali ya, dan emang Aurel juga nggak suka sepi, sukanya rame-rame, biasa pergi kemana-mana juga rame-rame. Ya insya Allah dikabulkan. Kalau bayi kembar itu, kalau dari gen saya, keturunan saya nggak ada oma-oma saya itu, tante-tante saya, maksudnya saya dari keturunan saya ada kembar. Nggak tahu kalau dari ayahnya ya nggak ada kayaknya. Kalau dari keluarganya Mas Atta juga mesti dicek, tapi bisa mungkin karena beberapa sepupu saya kembar gitu. Kalau saya dari anak saya umur 16 tahun saya udah tahu ada kista.
Dulu saya bawa ke Women Children Clinic usia dia 16 pertama kali mens. Tapi udah diperiksakan, insya Allah baik-baik lah. Ya, adik saya sendiri juga ada kista. Mudah-mudahan bisa dihilangkan. Ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.